kawan aksi. Selamat datang di Bincang di KPK. Hari ini kita spesial tidak di kantor, tapi kita sedang berada di luar kantor dan tentunya tempat yang sangat spesial. Di sini banyak sekali anak-anak keren, anak-anak hebat yang punya karakter-karakter bagus. Yap, kita lagi ada di Sekolah Pondok Domba. Spesial kita akan bertemu dengan dua orang yang sangat keren. Yang pertama kita akan bertemu dengan Ibu Indah, beliau adalah pemilik dari Sekolah Pondok Domba. Dan yang berikutnya adalah kita akan ketemu dengan Zahra, salah satu siswa dari Sekolah Pondok Domba. Spesial, hari ini adalah Hari Anak Nasional di tahun 2026. Kenapa sekolah? Karena kita mulai dari sekolah lah kita akan membangun pendidikan karakter untuk anak-anak kita. Pendidikan berintegritas, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab kita mulai semuanya dari sekolah. Baik itu dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai dengan perguruan tinggi kita mulai semuanya dari sekolah. Ini menjadi penting untuk anak-anak karena ketika mereka sukses, mereka akan tahu bahwa integritas adalah sesuatu yang penting. Kita ngobrol dengan mereka. Hari ini adalah hari yang spesial. Kenapa? Karena bertepatan dengan tanggal 23 Juli, kita akan selalu memperingati yang namanya Hari Anak Nasional. Ini adalah sebuah momentum di mana kita diingatkan untuk bahwa setiap anak Indonesia, mereka semua mempunyai hak untuk tumbuh, belajar, tentu saja untuk punya mimpi yang setinggi mungkin, dan mendapatkan akses pendidikan yang layak. Nah, inilah kenapa selain pendidikan formal, anak-anak juga perlu untuk mendapatkan yang namanya pendidikan karakter. Gitu ya, supaya ini menjadi fondasi penting, supaya anak-anak kita tidak hanya sekedar tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, tetapi juga menjadi pribadi yang berintegritas. Hari ini sangat spesial, kita ada di Sekolah Pondok Domba. Ya, kita akan bertemu dengan seseorang yang sangat menginspirasi. Kita akan kenalan nanti, yang selama ini sudah berkiprah di dalam mendampingi dan mendidik anak-anak di Sekolah Pondok Domba. Sekolah ini adalah sekolah yang memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu maupun anak-anak dengan berbagai latar belakang kehidupan secara gratis. Kita kenalan dulu, akan ada dua orang yang spesial bersama saya hari ini. Kita kenalan dulu, pertama kita kenalan dengan Ibu Indah. Selamat pagi Ibu Indah. Selamat pagi Kak. Ya. Selamat pagi. Dan satu lagi ini juga salah satu murid ya Bu ya, di Sekolah Pondok Domba. Kita kenalan dulu. Selamat pagi Zahra. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, kita akan berbincang-bincang dan ngobrol dengan Ibu Indah dan juga adik Zahra. Kita akan kulik banyak hal mengenai Sekolah Pondok Domba ini. Bu Indah, saya mau tanya dulu Bu. Iya. Ini menjadi seru. Boleh nggak Bu diceritakan ke kami, sekolah ini kan memberikan pendidikan yang gratis Bu untuk anak-anak gitu ya. Dan anak-anak yang kurang mampu, juga mungkin dari anak-anak yang memang secara akses pendidikan mereka juga kurang. Boleh nggak Bu diceritakan perjalanan membangun Sekolah Pondok Domba ini seperti apa Bu? Iya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya adalah Indah. Saya mitranya Tuhan. Saya dipercaya Tuhan untuk membuat anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang maju dan berkembang. Pondok Domba itu berangkat dari saya pendirinya dari tanggal 1 Juni tahun 1996. Tahun 96 Bu? Iya, 30 tahun lalu ketika 30 saya tahun umur lalu. 17 tahun. Dari 17 tahun Ibu membangun sekolah ini? Iya. Oke. Jadi saya berangkat dari belakang saya adalah anak yang tidak mampu. Tuh. Saya putus sekolah, terus saya membuat surat kecil ke rumah-rumah orang kaya. Tolong bantu saya bayarin sekolah. Nah, ketika saya dibantu, saya berjanji sama diri saya, tidak boleh lagi ada anak-anak Indonesia yang tidak sekolah di usia sekolah. Jadi sekolah ini terbentuk karena apa? Anak-anak itu harus punya haknya. Mereka harus mengejar mimpinya dan punya wadah. Dan saya bagian yang Tuhan percaya dari situ. Luar biasa. Selama 30 tahun Ibu Indah membangun Sekolah Pondok Domba ini. Ibu bangun sendiri atau Iya. dengan ada rekanan, Bu? Saya dengan suami saya yang awalnya bukan suami saya. Jadi kami berdua, tidak ada siapa-siapa. Kami punya hati yang sama bahwa kita harus berjuang buat anak-anak Indonesia. Keren loh, kawan aksi. Berdua dengan pasangan, punya visi misi yang sama untuk bisa membangun pendidikan, bahwa semua pendidikan itu harus merata. Semua anak-anak
dimanapun mereka berada harus punya pendidikan yang layak. Ibu, saya penasaran, pendidikan yang ada di Sekolah Pondok Domba ini pendidikan formal atau non formal atau bagaimana Bu mekanisme pendidikan atau pengajaran anak-anak di Sekolah Pondok Domba ini Bu? Sebenarnya tidak penting non formal atau formal, Yang terpenting kualitas di dalamnya itu mengutamakan karakter-karakter. Karena dengan usia dini, anak-anak dikasih karakter yang bertanggung jawab, jujur, ya, terus dia menghidupkan itu di tiap hari-harinya, maka walaupun kami non formal, tapi kami melebihi dari yang diagendakan sekolah-sekolah yang lainnya. Ini jadi penting sih Bu, pendidikan karakter untuk anak-anak. Kenapa diawali dengan pendidikan karakter Bu? Karena gini, untuk anak-anak. Semua orang bisa belajar dari banyak hal. Betul. Matematika dengan jumlah yang ada, tapi karakter itu perlu pembentukan dan hidup, nilai-nilai hidup seorang anak itu dibentuk awalnya karakter. Ketika dia dewasa, dia bisa memilah mana yang benar, mana yang tidak benar. Iya. Dan itu unggulnya sekolah kami adalah mengutamakan karakter bertanggung jawab, disiplin dan kejujuran. Bertanggung jawab, disiplin dan kejujuran. Ini sebenarnya adalah salah tiga salah tiga dari nilai integritas yang juga diusung sama KPK Bu. Namanya Jumat Bersepeda Kakak. Gitu, ada 9 nilai integritas: jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Tiga-tiganya ada di dalamnya Bu. Setuju. Udah setuju. Berarti ini menjadi nilai yang penting ya Bu ya, sebenarnya untuk ditanamkan oleh anak-anak sejak dini. Ya. Nah, tadi di awal saya sempat sampaikan bahwa anak-anak yang bersekolah di sini adalah anak-anak yang punya akses pendidikan mungkin yang kurang atau secara kondisi keekonomiannya juga kurang gitu ya. Apa yang menjadi alasan Ibu gitu ya untuk bisa mengajak mereka, yuk kita sekolah, yuk kita punya pendidikan yang layak gitu Bu. Untuk mengajak mereka tuh gimana Bu? Saya percaya kalau anak-anak sudah sekolah, pembentukan karakter itu ada di sekolah. Oke, baik. Karena mereka tidak punya ada aturan-aturan di rumah. Bagaimana punya? Saya menemukan mereka di kolong-kolong yang tidak punya rumahnya, tidak ada aturan-aturan rumah, dan sekolah adalah jembatan untuk mereka bisa gimana sih kalau hidup kita harus ada orang ngelihat, nggak ada orang lihat, kita tetap sama gitu, tingkah lakunya baik. Nggak ada CCTV, ketika mereka udah besar, mereka tetap kerja sesuai dengan apa yang dia sudah tanamkan dari kecil. Jadi itulah Mbak yang saya didik di anak-anak ini. Demikian. Oke, luar biasa, keren banget. Banyak banget sebenarnya yang bisa kita bahas teman-teman, gitu ya. Apalagi tadi salah satu yang penting yang diutamakan oleh Ibu Indah dan para guru di sini, gitu ya, terkait dengan pendidikan karakter anak-anak. Bu, untuk gurunya sendiri, saya penasaran nih Bu sama gurunya. Boleh nggak Bu diceritakan ini guru-gurunya berasal dari mana Bu? Dan sejauh ini sebenarnya boleh nggak Bu diceritakan sudah ada berapa sekolah pondok domba yang dibangun gitu ya? Dan bagaimana lulusan anak-anak yang sudah dihasilkan dari sekolah pondok domba ini sebenarnya berkembang? Ini menjadi akan cerita menarik Ibu ya. Terlepas dari apalagi tadi Ibu sampaikan bahwa pendidikan karakter menjadi salah satu pendidikan yang utama yang diajarkan di sekolah ini. Silakan Bu. Iya, pertama adalah guru-guru kami itu berasal dari guru-guru yang pendidikannya tinggi. Ya. Mereka bukan guru-guru yang asal-asalan, tapi mereka punya integritas yang tinggi. Oke, baik. Jadi saya sudah meremuk, tidak boleh pulang mengajar kalau belum ada menanamkan disiplin dan kejujuran. Jadi setiap anak-anak hari-hari itu harus ada itu. Nah, kami itu guru-guru itu berasal dari, saya bukan orang yang punya. Iya. Mereka tahu saya siapa, ya, tapi mereka mau ikut saya karena kita tahu tugas Tuhan masing-masing dari kita. Kami sekarang ada 42 guru. Ada 42 guru Bu. 42 guru, terus ada 12 sekolah. Ada 12 sekolah. Iya, semuanya masa masyarakat kumuh. Dan yang paling menariknya Kak, guru-guru kami ini adalah ketika mereka sekolah sudah tutup pendaftaran, guru-guru kami menyebar ke kolong-kolong, ke tempat-tempat sampah, melihat anak-anak di jam sekolah, tidak sekolah, kami jemput, kami mandiin, kami sekolahin. Oh wow. Nah, jadi semua sudah tutup pendaftaran, kami jemput. Karena tidak boleh anak-anak tidak menerima haknya. Anak-anak harus punya menerima haknya dan kita ajarin moral-moral karakter yang baik. Semua gurunya berarti Bu? Semua gurunya. Semua gurunya turun? Semua gurunya turun ke jalan-jalan mencari anak-anak di usia sekolah dan di jam sekolah tidak sekolah. Ini jadi penasaran. Cara mendapatkan guru-guru yang punya integritas seperti itu gimana sih Bu? Biasanya nih ya, terkadang kita kesulitan bisa mendapatkan guru-guru yang memang punya value, visi misi untuk bisa mendidik anak-anak kita gitu ya. Berbagai usia, berbagai karakter, berbagai kondisi ekonomi gitu kan. Apalagi sampai gurunya dengan sukarela mau menjemput anak-anak untuk datang ke sekolah, mandiin, ngajak mereka untuk sekolah. Nyarinya di mana Bu? Ini yang susah Bu sebetulnya. Iya.
Tidak ada semua yang kebetulan. Semua dalam pengaturan Tuhan. Oke. Ketika saya berdua dengan suami saya melakukan hal baik, saya percaya Tuhan akan mengirimkan orang-orang baik bantu saya. Guru-guru saya itu semua dari mana? Pertama mereka mendaftar mau cari kerjaan. Oh, oke. Tapi saya percaya bukan pribadi mereka ada yang tuntun ke saya. Kita percaya ya semua dalam pengaturan Tuhan ya. Lalu saya katakan saya tidak bisa memberikan gaji. Kalau mau bergabung silakan. Akhirnya mereka merasa ini sekolah kok dampaknya besar. Kami tidak terlihat di medsos, Mbak. Kami tidak terlihat oleh dunia ini, tetapi di ruangan ini, di sekolah-sekolah 12 ini, itu anak-anak kami sudah banyak jadi yang sudah kuliah, sudah jadi guru bahasa Inggris di Bali, sudah kerja di Asra, bahkan sudah jadi dosen juga ada gitu ya. Ini karena guru-guru saya hebat dan pertama kita punya hati yang mau membantu anak-anak meraih mimpinya. Iya sih, ini keren sih. Pada akhirnya kembali ke guru-gurunya juga ya Bu ya. Sejauh mana mereka punya hati yang sama untuk bisa memberikan pendidikan yang layak untuk semua anak-anak. Nah, balik lagi Bu tadi terkait dengan pendidikan karakter yang dibangun oleh Ibu dan juga semua guru-guru yang ada di sini gitu ya. Terkait dengan nilai-nilai integritas tadi disebutkan sama Ibu ada nilai disiplin, tanggung jawab dan juga kejujuran gitu ya Bu. Metode seperti apa sih Bu yang dibangun oleh Ibu dan guru-guru di sini untuk bisa memberikan pengajaran tersebut kepada anak-anak Bu? Pertama gini, hidup ini kan berlangsung ya. Ya. Ketika proses hidup ini berjalan, anak-anak harus menghadapi namanya kegagalan, kecewa, sakit hati, terus ya banyak hal. Nah, saya bilang sama guru-guru saya, kita lingkari dulu, kita harus punya namanya pengajaran yang berkualitas. Jadi, berikan rasa nyaman ke anak. Berikan rasa anak itu disayang. Terus perhatikan seperti dia keluarga kita. Kalau dia bersalah, ya kita tegur dengan kasih sayang. Jadi intinya adalah guru-guru ini harus menjadi orang tua kedua bagi anak-anak itu. Itu makanya mereka nyaman, betah. Bahkan gurunya belum datang pun mereka sudah tunggu-tunggu kehadiran kami. Karena mereka hangat guru-gurunya, gitu Mbak. Pantes, tadi sempat ngobrol sedikit sama Zahra Bu. Katanya di sini enak, guru-gurunya baik gitu, makanya betah Zahra di sini. Nah Ibu, kita ngobrol dulu sama Zahra ya Bu ya. Kita pengen denger ceritanya Zahra. Zahra, boleh? Adik Zahra. Cantik sekali hari ini Zahra. Senang sekali bisa ketemu sama Zahra. Zahra boleh nggak cerita sedikit pengalamannya Zahra selama sekolah di Sekolah Pondok Domba ini seperti apa? Pengalaman saya sekolah di Pondok Domba ini enak, guru-gurunya baik, hangat dan mengajar kita sopan santun dan mengajar buat kita mengakui kita salah. Oh gitu, dia diajari untuk bisa mengakui kalau ada kesalahan gitu ya. Selain itu, apa aja yang sudah diajarkan sama guru-guru di sini? Diajarkan jujur, jika salah bilang salah, jika tidak bilang tidak. Jika kita salah, kita harus minta maaf. Oh keren, sebuah pengajaran yang jarang banget diajarkan di sekolah formal. Atau terkadang kita mudah-mudahan kita tidak lupa gitu ya, dimanapun kita berada terkadang kita juga menjadi penting untuk bisa mengajarkan anak-anak terkait karakter-karakter seperti ini sebenarnya Bu. Zahra sekarang kelas 4. Kelas 4 ya. Berarti Zahra sudah berapa tahun sekolah di sini? Nggak tahu deh nanya itu nih. Zahra aku mau tanya dong, ya. Kakak mau tanya, Zahra untuk sampai ke sekolah ini gimana? Dari rumah ke sini Zahra naik apa? Perjalanannya berapa lama gitu? Boleh nggak diceritain? Dari rumah ke sini jalan kaki. Jalan kaki? Berapa lama? Nggak lama sih, sama teman. Sama teman berdua gitu ya, jalan kaki. Jauh nggak rumahnya dari sini? Jauh. 30 menit, 1 jam ada? Ada. Sekitar jauh banget ya Bu? Jauh. Jalan kaki selama kurang lebih 30 sampai dengan 1 jam buat anak-anak yang punya semangat buat sekolah tuh luar biasa loh. Di Jakarta guys, di Jakarta loh kawan aksi. Masih ada adik-adik kita yang luar biasa semangatnya untuk sekolah. Dan Zahra setiap hari berangkat dari rumah jam berapa? Jam 5:30. Jam 5:30, sama. Cuma beda lokasi aja gitu ya. 5:30 pagi anak-anak sudah jalan dari rumah gitu ya untuk bisa sekolah di sini. Dan Bu, balik lagi, saya mau tanya lagi sama Ibu. Harapannya Ibu sebenarnya gitu ya untuk anak-anak ini gitu ke depan.
untuk apa namanya mereka setelah mendapatkan pendidikan? Kan mereka di sini TK dan SD ya Bu ya? SMP Betul ya? juga ada. SMP juga ada, SMA Bu? SMA juga ada. SMA juga ada, semua paket komplit di sini teman-teman kawan aksi semuanya. Mereka dari TK sampai dengan SMA di sini semuanya ada gitu ya. Kemudian apa sih yang menjadi harapan Ibu sebenarnya ketika pada akhirnya oke, saya mau bikin sekolah pondok domba, anak-anak ini lulus akan menjadi seseorang, anak-anak ini akan menjadi sukses, tapi harapan dalam lubuk hati Ibu yang paling dalam untuk anak-anak ini bagaimana Bu? Ya, jadi saya punya prinsip dan punya kata-kata, sekencang-kencangnya apapun kita mengejar dunia ini, kalau Tuhan bilang pulang kan kita pulang. Iya. Tapi kita harus meninggalkan generasi-generasi yang meneruskan tongkat estafet saya. Jadi anak-anak ini saya berharap mereka tuh hidupnya jauh lebih baik daripada sekarang. Mereka dihargai orang, Iya. tetapi dengan nilai-nilai moral-moral yang baik. Dan mereka bisa menjadi anak yang bisa mengarahkan anak-anak bangsa lainnya untuk hidup jujur ya. Mbak, jujur itu nggak kelihatan. Semua orang jarang diungkap jujur, tapi jujur itu adalah bagian hidup gitu ya. Iya. Nah, ketika jujur itu datang, maka hal-hal baik akan datang. Jadi berharap anak-anak ini akan membawa keluarganya juga lepas dari kemiskinan. Mereka bisa meraih mimpinya, mereka bisa berdaya juang, dan mereka yang saya harapkan, yang paling harapkan banget, mereka bisa menjadi seperti pelaku-pelaku seperti saya. Anak-anak itu mengikuti saya gitu. Jadi mereka bisa bawa anak-anak yang lain tidak sekolah-sekolah. Tapi bukan dengan harta yang banyak ya Mbak. Harta itu bukan jaminan kita untuk menjadi orang yang terbaik dalam hidup kita, tapi adalah punya karakter-karakter yang baik. Itu yang saya harapkan. Jadi kadang-kadang saya nangis sendiri, saya katakan, aduh saya nggak mampu mengurusi banyak hal, tapi saya akan berupaya selagi saya masih ada, banyak anak-anak Indonesia ditolong. Iya. Gitu. Dan nggak terlihat nggak apa-apa, yang penting kita berenergi dan kita banyak bersyukur sama Tuhan, dan Tuhan akan memampukan kita. Penasaran banget Bu sama semangatnya Ibu, energinya Ibu untuk bisa ada 12 sekolah ya Bu ya? Ibu setiap hari datang ke sekolah-sekolah Bu? Iya, berjadwal. Ada jadwalnya ya Bu ya? Energinya Ibu nih sebenarnya apa sih yang menjadi semangat utamanya Ibu gitu? Kok bisa sampai ada 12 sekolah yang dibangun? Ini gimana Bu? Semangatnya itu adanya dari mana gitu loh Bu? Pertama adalah saya tidak bisa melihat kalau ada lokasi yang tidak ada sekolahnya, yang kolong-kolong. Lokasi yang nggak ada sekolahnya di kolong-kolong. Iya, Bu. dan nggak sekolah anak-anak banyak. Pertama, energi membuat saya seperti itu, dan saya mau berguna buat banyak orang. Kalau hidup ini berguna buat diri sendiri dan keluarga sendiri ya, tentu diri sendiri penting, keluarga sendiri penting, tapi kita juga punya tugas yang mulia. Semua manusia punya tugas yang mulia. Tinggal kita punya peka apa enggak. Saya selalu pagi-pagi bangun tidur, saya katakan, Tuhan, saya hari ini bahagia, hari ini saya berbuat baik, banyak anak-anak Indonesia saya akan tolong, apapun keadaannya. Itu energi yang saya harus, jadi setiap pagi saya harus kata-katakan yang baik, saya lakukan. Walaupun saya kadang-kadang tidak punya uang, saya jalan kaki, saya naik Grab, naik bajai, saya nggak peduli, yang penting saya nyampe ke satu lokasi dan saya mengajar. Karena itu bagi saya adalah harapan saya dan mimpi saya di situ sih, kebahagiaan saya di situ. Berarti emang udah hidupnya Ibu tuh udah nolong anak-anak gitu ya Bu ya, Iya. supaya mereka punya pendidikan yang layak. Ya, dan punya mimpi mereka Mbak, mereka harus Iya. dijembatin mimpi mereka. Kasihan anak-anak Indonesia kalau nggak ada haknya dipenuhi, itu kasihan. Sejauh ini Bu, kalau Ibu melihat mimpinya anak-anak Bu, mimpinya anak-anak apalagi tadi dengan pendidikan karakter yang Ibu terapkan, yang menjadi salah satu pendidikan utama di sini ya Bu ya. Ada 3 tadi yang diterapkan oleh Ibu, pendidikan apa namanya terkait dengan kedisiplinan, kejujuran dan juga tanggung jawab gitu Bu. Sebenarnya bagaimana sih Bu anak-anak merespon pendidikan-pendidikan karakter yang Ibu dan guru-guru ciptakan gitu Bu di sekolah? Dalam artian begini, bagaimana anak-anak melakukan aktivitasnya sehari-hari di sekolah terkait dengan pendidikan karakter yang Ibu bangun gitu? Iya, pertama adalah disiplin ya. Iya. Sekolah itu kan disiplin. Kalau nggak mau disiplin ya nggak di sekolah. Jadi mereka datangnya jam berapa? Iya. Terus guru-gurunya sambut mereka yang kira-kira mukanya bangun tidurnya sedih, kita peluk, kita kasih tos gitu ya. Terus setelah baris berbaris kita kasih makan sehat. Oke. Ketika makan sehat ada anak-anak yang bilang gini, mau minta 2 tapi malu. Terus dia ngumpet-ngumpet. Saya katakan nggak apa-apa ngomong. Kita ngambil aja 2 tapi ngomong. Yang penting jujur ya Bu ya. Jujur. Menyampaikan. Ya itu jujur itu memang harus dari dini sih Mbak. Iya, sepakat Bu. Ketika jujur itu membawa berkah-berkah yang lain gak sih itu? Bener. Jadi kalau misalnya kita kaya apapun, terus kita pintar kayak apapun, kalau kita masih curang, aduh itu nggak lama sih Mbak.
Ya. Sama anak-anak kalau minjem sesuatu, saya ajarkan mereka harus memulangkan kembali dengan porsi yang sama. Salah Gitu. satu wujud tanggung jawab ya Bu ya. Tanggung jawab juga sama mereka. Seperti itu sih, Mbak. Keren. Speechless kawan aksi. Saya udah nggak bisa ngomong apa lagi. Keren banget. Kawan aksi, kalau misalkan ada kesempatan mau mampir ke sini ketemu sama anak-anak boleh ya Bu ya? Boleh, siap. Langsung mau ngajar langsung sama anak-anak di sini juga boleh. Banyak banget anak-anaknya juga luar biasa, keren-keren banget. Mereka pinter-pinter, mereka sangat ceria gitu ya. Teman kawan aksi juga kalau mau bertemu dengan Bu Indah gitu ya, mau ngobrol dengan Bu Indah, menginspirasi, Bu saya mau ikutan gabung dengan Bu Indah. Boleh ya Bu ya? Boleh. Ini sekolah ini bukan milik saya. Sekolah ini miliknya Tuhan. Siapapun boleh datang berkolaborasi karena apa? Kita di Indonesia harus bangun anak-anak Indonesia. Sepakat, Ya. sepakat tuh. Bu ada pesan nggak Bu? Buat apa namanya? Buat para orang tua di rumah, gitu ya Bu. Buat para orang tua di rumah yang mungkin ya Bu ya, yang ada dua. Kita bagi dua deh Bu. Baik. Buat para orang tua yang saat ini mungkin sudah punya kecukupan secara ekonomi untuk bisa menyekolahkan anaknya, gitu ya. Apalagi ini spesial untuk Hari Anak. Dan satu lagi untuk para orang tua yang saat ini mungkin masih belum punya keinginan untuk menyekolahkan anaknya, masih ya udah masih ikut orang tuanya menjadi apa namanya aktivitas di jalanan dan sebagainya. Pesannya dua deh Bu untuk kedua karakter orang tua yang silakan Bu. Pertama, buat orang tua yang mampu menyekolahkan anaknya yang hebat-hebat, ajarkan anakmu untuk berlaku punya karakter yang benar-benar jujur, bertanggung jawab. Dengan cara apa? Bawa anak-anak itu ke tempat-tempat yang seperti ini. Dan ajarkan mereka rasa bersyukur. Iya. Ya, karena apa? Mereka harus melihat dengan nyata bahwa masih anak-anak yang tidak seperti anak-anak kita. Terus di rumah jangan ditinggalkan begitu saja. Pendampingan orang tua, ya, sesibuk apapun kita kerja, itu harus ada namanya figur ibu tetap ada di dalam rumah itu. Terus Sepakat. kasih pernyataan-pernyataan dan ngobrol-ngobrol kepada anak-anak. Untuk orang tua yang tidak punya, tidak mampu, jangan berkecil hati. Ya, pengaturan Tuhan itu hebat. Mari ke Pondok Domba kalau di DKI Jakarta, ya. Saya akan mendidik Anda dengan gratis, anak Anda tidak sepeser pun kami minta, dan saya akan mengupayakan sekolah ini menjadi sekolah nyaman bagi anak-anak, ya. Terus berjuang dan jangan bawa anak-anak Anda untuk bekerja, karena hak anak adalah belajar. Hak anak adalah mendapatkan pendidikan dan kasih sayang. Jadi biarkan anak-anak itu di sekolah, tapi orang tuanya mencari kebutuhan, tapi anak-anak tetap, ya. Yuk, kita sama-sama merangkul semuanya. Tidak ada orang tua yang salah, semua sama-sama belajar. Kita berdaya juang menjadi anak-anak kita ini bisa punya karakter-karakter yang masa depannya ketika kita dipanggil Tuhan, anak kita bisa berdiri dengan karakter yang baik. Jujur, bertanggung jawab, dan punya hati yang baik dan disiplin juga. Betul. Gitu. Keren banget Zahra sekarang. Zahra, Ibu terima kasih banyak. Sambil kita ngobrol sama Zahra, Bu. Adek Zahra, cie. Selama sekolah di sini, ada nggak satu pengalaman yang paling berkesan buat Zahra? Yang itu akan Zahra inget terus sampai nanti Zahra dewasa, sampai nanti Zahra udah menjadi orang sukses nantinya. Apa pengalaman yang ada di sini yang paling berkesan buat Zahra? Pengalaman di sini yang buat nanti saya besar, saya harus berdaya juang, membantu orang tua, dan membantu orang tua yang di jalanan yang tidak mampu. Zahra berarti mau meneruskan perjuangannya Ibu Indah? Luar biasa. Langsung tadi Zahra bilang katanya mau membantu orang tua yang tidak mampu juga. Ini adalah sebuah apa ya? Mimpinya seorang anak kelas 3 SD ke depan, di masa depan mudah-mudahan bisa meneruskan cita-citanya Ibu Indah, Mudah-mudahan. gitu ya Bu ya, untuk mendidik. Kalau harapan Zahra sendiri sebagai seorang seorang anak yang saat ini bersekolah gitu ya, untuk teman-teman di rumah gitu ya, atau teman-teman yang masih banyak yang belum bersekolah gitu ya, pesan-pesannya Zahra buat teman-teman apa? Mari sekolah. Mari sekolah buat nanti kita dewasa, dan mari sekolah di sekolah Pondok Domba ini, dan guru-gurunya baik. Silakan sekolah di sini. Keren banget. Oke, luar biasa kawan Narsi. Keren banget Zahra, cita-citanya luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan harapannya Zahra nanti bisa
bisa terwujud gitu ya, Zahra menjadi salah satu orang yang nanti akan meneruskan perjuangannya gitu. Dan sebenarnya kalau boleh kakak masih ada penasaran satu lagi Zahra. Tadi Bu Indah atau Kak Indah gitu ya dipanggilnya ya? Kalau anak-anak sama guru manggilnya Kak Indah. Manggilnya Kak Indah. Orang tua juga manggilnya Kak Indah. Manggilnya Kak Indah. Kalau gitu kita ganti panggilannya. Mendekati akhir baru kita ganti. Tadi Zahra kalau tadi diajarkan sama Kak Indah dan juga guru-guru di sini, kalau kita bicara tadi Kak Indah sampaikan diajarkan disiplin, kemudian bertanggung jawab dan juga jujur gitu ya. Selama di sekolah Zahra menerapkannya bagaimana? Apa yang Zahra lakukan di sekolah? Yang saya lakukan, jika guru suruh sapu, saya sapu. Oke. Terus apa lagi? Terus kalau mau firman Tuhan, kita harus susun kursi, saya susun kursi. Semuanya berarti ya, gitu ya, dilakukan sama-sama dengan teman-teman? Ya. Oke, keren banget. Ini adalah salah satu contoh sebenarnya pendidikan awal yang perlu kita terapkan sama-sama buat seluruh anak Indonesia, gitu ya kawan aksi. Tapi sepertinya kita harus sudahi pertemuan kita hari ini karena hari ini Zahra dengan teman-teman masih banyak kegiatan seru lainnya yang harus dilakukan oleh teman-teman gitu ya, dan Kak Indah dan juga guru-guru. Terima kasih kawan aksi, terima kasih banyak Bu Indah, terima kasih Zahra sudah mau diskusi dan ngobrol kali ini terkait dengan bagaimana kita bisa memperingati Hari Anak Nasional melalui pendidikan karakter yang luar biasa diterapkan di sekolah Pondok Domba. Sekali lagi, selamat Hari Anak Nasional, kita berikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Saya Via pamit undur diri, terima kasih dan salam anti korupsi. Sampai jumpa, dadah! Thank you.